Tapi sebagai pelatih klub, apa tujuan klub dibikin? Memperkuat tim nasional. Sekelasnya pelatih, ya saya tidak usah sebut nama. Dia minta pemain minimal 30 dan 35 malahan. Minta ke owner klub. Masa sih nggak ada plan A dan plan B? Kami hanya butuh 2 minggu. Masa sih nggak bisa support itu? Itu yang Pak Ketum sesalkan gitu. Ya kami yang di lapangan yang jadi sulit. Jujur kami tim pelatih belum puas melihat penampilan kita, masih banyak kesalahan-kesalahan di grup-grup taktikal kita, termasuk individual dalam memutuskan kapan apa yang terbaik yang harus dia lakukan. Banyak kesalahan yang masih ada dan itu tentu akan kami perbaiki. Nah, jadi mereka ini mainnya seperti kelaparan. Bahaya pemain-pemain mereka, dan mereka punya track record yang bagus di Asian Games. Nah, artinya bagi para pemain Indonesia, yang pertama, mentalnya harus kuat, jangan khawatir, bermain lepas, targetnya memang adalah untuk meraih kemenangan, tapi jangan sampai terbebani. Jadi secara psikologis dulu nih harus tenang. Dan kedua, ayo dong memahami taktik permainannya dari Coach Indra Safri. Jadi agar nanti di atas lapangan tuh permainannya taktis. Maka itu walaupun jumlah pemainnya minim, apalagi di sektor penyerangan, nah Coach Indra Safri harus bisa meracik strategi yang pas. Mungkin juga nanti main pakai striker palsu, karena dalam 2 pertandingan awal Titan Agung memang tidak berkutik. Atau kalau mau memberikan peluang kepada Titan Agung untuk kembali bermain sebagai starter, 2 pemain yang bermain di sektor sayap itu ya jangan cuma terus berlari atau kelamaan menguasai bola. Tapi kalau mau kasih crossing, coba berikan crossing yang akurat. Memang nggak akan gampang, tapi harus diupayakan terus. Dan kedua, pergerakan penetrasi, karena itulah salah satu tugas lainnya dari penyerang saya, bukan cuma memberikan crossing, karena ketika crossing itu sudah diblok terus, pergerakan cutting inside itu penting. Kalau enggak, berikan bola ke pemain dari tengah melakukan pergerakan tanpa bola. Memang nggak gampang ya, pusing juga kan kalian dengerin strategi permainan. Memang nggak gampang, tapi harus seperti itu kalau mau main di level Asia. Nah, menarik. Apakah Indonesia lolos? Saya rasa, atau kita sudah saksikan bersama tadi, ya, kalau bisa melihat permainan kurang begitu mengesankan, kurang begitu bagus, tapi kalau dari klasemen kita lolos. Kita melaju ke babak 16 besar, paling tidak sebagai peringkat ketiga terbaik. Karena dalam pertandingan secara bersamaan, itu Kyrgyzstan secara luar biasa mengalahkan tim yang memukul Indonesia. Cina Taipei atau Taiwan yang mengalahkan kita 1-0, dihantam oleh Kyrgyzstan dengan 4-1. Padahal di pertandingan pertama grup F, Kyrgyzstan itu kalah dari kita dengan 0-2. Dan kita tunggu aja lah sampai malam ini. Tetapi kalau kita bicara permainan ini, janganlah lagi seperti ini. Kita nonton bola itu salah satunya ingin melihat entertainment. Coach Indra Safri salah satu yang sering beliau bilang, main cantik, 1-2 sentuhan dari belakang. Tapi passing-passing panjang yang coba dilakukan kan nggak akurat. Kok diulang-ulangi? Itu problem yang kita lihat di laga ini, oke? Pelatih Indra Safri menceramahi pemain-pemain timnas Indonesia U24 usai takluk 0-1 dari Korea Utara pada laga terakhir Grup F Asian Games 2023, Minggu, 24/9 sore waktu Indonesia. Hal itu diketahui dari Instastories akun resmi tim Indonesia pada Asian Games 2023. Indra mengatakan kepada Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan agar tidak anti dikoreksi hingga dikritik oleh orang lain saat berada di ruang ganti tim. Koreksi penting. Jangan pernah takut dikoreksi, jangan pernah takut disalahin orang, jangan pernah takut dikritik orang karena itu yang membuat kita besar, ucap Indra. Malu kalau misalnya kita dipermalukan orang. Hasil bisa saja kita kalah, tetapi tadi kalian bermain, sesuai nggak dengan apa yang kita prediksi, sesuai nggak dengan apa yang kita lakukan, katanya lagi. Tim Garuda Muda menelan kekalahan kedua di fase grup setelah takluk dari Korea Utara di Stadion Zhejiang Normal University East. Gol tunggal Korut dijaringkan oleh Kim Yu-song pada menit ke-40. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia U24 menelan kekalahan kedua secara beruntun. Di laga sebelumnya, Indonesia di luar dugaan takluk 0-1 dari Taiwan. Timnas Indonesia U24 juga harus puas finish di posisi ketiga klasemen akhir grup F.
Posisi juara grup ditempati Korea Utara dan Kirgistan naik ke posisi kedua setelah menang telak 4-1 atas Taiwan pada waktu yang bersamaan. Kendati meraih hasil mengecewakan, timnas Indonesia U24 tetap lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023 sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Meski menelan 2 kekalahan pada babak penyisihan grup, timnas U24 Indonesia tetap lolos ke babak 16 besar Asian Games 2022. Timnas U24 Indonesia besutan Indra Syafri menutup kiprah pada fase grup cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2022 dengan kekalahan dari Korea Utara. Bertanding di Zhejiang Normal University Stadium, Jinhua, pada Minggu tanggal 24 September tahun 2023, sore WIB, Indonesia kalah dari Korea Utara dengan skor 0-1. Gol tunggal kemenangan Korea Utara atas Indonesia dicetak oleh Kim Yu-song pada menit ke-40. Hasil melawan Korea Utara membuat timnas U24 Indonesia menelan kekalahan kedua pada babak penyisihan Asian Games 2022 yang diselenggarakan di Hangzhou, China. Sebelumnya, skuad Garuda kalah 0-1 dari Taiwan pada pertandingan kedua. Adapun, satu-satunya kemenangan yang diraih Indonesia pada fase grup adalah saat melibas Kirgistan 2-0 pada pertandingan pertama. Kemenangan atas Indonesia membuat Korea Utara finish di posisi teratas klasemen akhir grup F sepak bola putra Asian Games 2022 dengan nilai sempurna 9. Sementara itu, peringkat 2 menjadi milik Kirgistan yang pada matchday ketiga menang 4-1 atas Taiwan. Koleksi poin Kirgistan sebenarnya sama dengan Indonesia yaitu 3. Akan tetapi, Kirgistan unggul produktivitas gol atas Indonesia. Kirgistan pun berhak menempati peringkat kedua grup F, mengungguli Indonesia di posisi ketiga. Alhasil, Kirgistan menemani Korea Utara lolos langsung ke babak 16 besar. Meski cuma bisa finish di peringkat 3 grup F, Indonesia tetap lolos ke fase gugur. Skuad Garuda melaju ke babak 16 besar Asian Games 2022 melalui jalur peringkat terbaik. Selain Indonesia, 3 tim lain yang juga lolos via peringkat 3 terbaik adalah Qatar, Thailand, dan Myanmar. Di babak 16 besar, timnas U24 Indonesia akan melawan juara grup C yang akan diperebutkan oleh Hong Kong dan Uzbekistan. Lolos ke 16 besar Asian Games bukan hal baru bagi Indonesia. Pada 2 edisi sebelumnya, skuad Garuda juga mampu mengukir pencapaian yang sama. Pada Asian Games 2014 Incheon, timnas U23 Indonesia yang dilatih Aji Santoso lolos ke 16 besar. Di babak 16 besar, skuad Garuda yang kala itu dihuni oleh nama-nama seperti Ferdinand Sinaga dan Bayu Gatra kalah 1-4 dari Korea Utara. 4 tahun kemudian saat Indonesia menjadi tuan rumah, skuad Garuda yang diarsiteki Luis Milla juga mampu menembus 16 besar. Sayang, kiprah timnas U23 Indonesia pada Asian Games 2018 di rumah sendiri juga terhenti di babak 16 besar usai kalah adu penalti dari Uni Emirat Arab.